tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengar berita ini dari berita BCC. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar, itu Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPK. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah kekuatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sepakat harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Bung Wikana itu benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu Bapak, kami membawa kabar yang sangat penting. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Emang benar berita itu? Ya, saya mendengarnya sendiri dari radio BCC. Jangan gampang percaya dengan berita itu. Kita harus pastikan berita itu benar atau tidak. Benar kata Bung Karno, karena ini menyangkut masa depan rakyat. Bisa saya pastikan, Bung, bahwa berita itu benar adanya. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya apa saja yang kalian lakukan jika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini? Apakah kalian tidak tergesa-gesa ketika Jepang menyerang sekutu meski diragukan? Jika Bung Karno belum menyetujui permintaan kita, tapi sudah saya pastikan, Bung, bahwa berita itu benar adanya. Kalau leherku jika saudara-saudara sekalian bisa membunuhku seorang juga. Tenang Bung, tenang Bung. Ya sudah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pilihan kita hanya dua, besar karena mandiri atau menjadi budak di negara sendiri. Jangan putus asa sendiri. Jika mereka menolak, mari kita bicarakan kepada yang lain. Baiklah, Apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak percaya dengan berita itu. saya punya usulan. Bagaimana jika kita jauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang? Apa kalian setuju? Tapi kemana kita membawanya pergi? Bagaimana kalau ada Singklo? Di sana dekat dengan pusat tentara dan keamanannya terjaga. Ya, saya setuju. Tanpa putus asa, mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kenapa dia tidak membuka pintunya juga? Sobrak saja.
Apa kabar kali ini? Kami berpraktek membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat pengasingan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman Jepang. Pasang hati dan Bung Karno ikut di pengaruh. Itu. Mari kita. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Jangan berbohong, cepat katakanlah dengan sejujur-jujurnya. Dan saya akan menjamin kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus besok. Saya akan memberitahumu. Mereka berdua ada di Rengas Dengklok. Mari saya antar. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Seperti yang terjadi tadi, bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Dan kapan kita akan melaksanakan? Bagaimana kita besok? Pasukan di Jakarta sikap siap. Ya, kita akan laksanakannya besok. Bagaimana kita akan melaksanakan naskah proklamasi kemerdekaan? Kau tidak akan mengizinkan kita, apalagi jika mereka tahu kita merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan menjalankan perjalanan untuk melakukan bersama. Saya setuju. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Para pemuda terus mendesak proklamasi kemerdekaan. Itu kesempatan bagus bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan negaranya. Kedatangan kami di sini untuk menyusun teks naskah proklamasi kemerdekaan. Apakah ada pena dan kertas laksamana? Sebentar, saya ambilkan. Bagaimana dengan tanda tangan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang ke sini? Seperti Amerika Serikat yang menandatangani deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena di desain Indonesia, maka ini harus bernama bahasa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usulan, bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, usulannya bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketik naskah ini. Baik Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semua ini berkat bisi Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita masih belum memiliki bendera? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu yang menjahitnya? Ibu tidak memiliki kain, Pak. Hanya ada kain warna merah dan putih. Tentu saja, buatlah sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak istirahat sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Akan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kalian diberikan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Bendera, siap.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.